Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menunggu sesuatu yang spesial dan kebetulan juga ada salah satu subscriber yang request. Oke deh, saya persembahkan. Astagfirullahaladzim. Mak, nanti basah gua, Mak. Maaf, itu video saya waktu pengen jadi komedian. Maksudnya saya persembahkan VGA non-pin power terbaik di tahun ini. Sebelum dilanjutkan, mari pilih saya jadi salah satu calon presiden YouTube Indonesia. Gimana bos? Gitu aja kok nggak tahu sih bro? Ya tinggal pencet tombol subscribe, tombol lonceng, komen, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Mungkin sebagian yang awam komputer nggak tahu apa itu VGA non-pin power. Oke, saya jelasin dikit aja ya. Non-pin power berarti VGA ini nggak butuh daya tambahan dari prosesor. Intinya, saya nggak butuh kamu. Sorry, keinget kata-kata yang memberikan luka. Jadi VGA 1 ini hanya mengambil daya dari slot di motherboard. Dan daya maksimalnya hanya 75 watt. Makanya kalau mantau harga di pasaran, VGA model beginian dijual rada mahal nih dibanding yang pakai power pin tambahan. Lagi-lagi karena irit daya jadi salah satu nilai jual VGA 1 ini. Dan saya juga mohon maaf banget nih ya bagi para pencinta Lord Chasplank. VGA ini kita skip karena buat jadi yang terbaik nggak hanya menjual embel-embel TI, tapi teknologi yang diusungnya. Ya jelasnya kalau teknologi udah tua banyak kendala di beberapa game masa kini. Oke, langsung aja kita bahas dari kelas paling rendah ke kelas paling wah. AMD Radeon RX 560 4GB DDR5 128 bit, harga bekas di angka 700 hingga 900 ribu rupiah. Widih, harganya masih tinggi banget ya, ngalahin saudaranya yang jauh lebih kenceng nih, yaitu AMD Radeon RX 570 sama RX 580 untuk harga bekasnya. Tapi wajar juga sih, nggak terlalu banyak tukang nambang koin pakai VGA 1 ini. Dan lagian juga VGA ini non-pin power, jadi secara nggak langsung ada yang dibanggakan. Sombong amat. Iya, kenapa? Nggak suka? Yaudah, cari yang lain. Ngomongin soal performa, VGA yang lahir tahun 2017 yang lalu ini kemampuannya bersaing langsung dengan Nvidia GTX 950. Ya walaupun menang dikit GTX 950, tapi sayangnya Nvidia GTX 950 nggak ada versi yang 4GB ya. Adanya cuma 2GB. Buat game-game sekarang berasa sesak banget nih pakai VRAM segini. Buat sebagian game ya, tapi nggak semuanya. So hal yang wajar kalau VGA ini lagi-lagi sombong. Kalau diversusin dengan Nvidia GTX 750 Ti, jelas dong unggul GTX 750 Ti. Bukan di bawah bos. Bentar, saya belum kelar ngomong nih, udah dipotong aja nih. Menang nama doang maksud saya. Performa ya kalah telak dong. Rekomendasi layar terbaik untuk VGA ini hanya di 900p. Daya power supply minimal adalah 250 watt dengan TDP 75 watt. Nvidia GTX 1630 4GB DDR6 64 bit. Harga bekas di angka 1,4 juta lebih ya. Aduh, ini GPU mahal amat ya. Biar kata keluaran baru tapi performanya mengecewakan. Cuma kalau dibandingkan dengan RX 560, GTX 950 atau bahkan GTX 1050 masih lebih baik. Tapi kalau diadu sama GTX 1050 Ti, sayangnya kalah telak ya. Harusnya sih lebih unggul dikit ya. Tapi ya nggak tahu kenapa Nvidia bikin VGA yang kemampuannya payah. Dan untuk diketahui VGA 1 ini masih ada barunya nih dengan harga di atas 2 juta lebih. Wow, mahal. Kemampuan yang mirip-mirip sama VGA 1 ini dari AMD Radeon adalah AMD Radeon HD 5970 atau dari saudara tuanya yaitu Nvidia GTX 760. Biarpun lebih baik ketimbang AMD Radeon RX 560, tetap aja nih rekomendasi layar paling nyaman buat VGA 1 ini di 900p dengan daya power supply minimal adalah 250 watt dan TDP hanya 75 watt. Hayo, kira-kira tertarik nggak nih? Mahal tapi sudahlah. Nvidia GTX 1050 Ti 4GB DDR5 128 bit. Harga bekas di angka 1 juta hingga 1,3 juta rupiah. Wow, mahal juga harganya. Tapi ya gitulah ya, karena sebagian nggak butuh power pin tambahan, makanya harganya tinggi. Dan harusnya VGA 1 ini jadi pengganti Lord Chasplank.
Tapi sayang nih, buat VGA 1 ini seperti yang saya bilang di awal tadi, harganya masih tergolong tinggi untuk VGA yang keluar tahun 2016 yang lalu. Ngomongin soal kemampuan gaming, jelas dong VGA ini bisa melibas dua VGA sebelumnya, yaitu AMD Radeon RX 560 ataupun Nvidia GTX 1630. Rival terberatnya dari saudara tuanya yaitu Nvidia GTX 770, atau kalau dari AMD Radeon HD 6990. Biarpun bisa dibilang jauh lebih kencang dengan dua VGA sebelumnya, tetap saja nih rekomendasi layar untuk VGA ini di 900p. Daya power supply minimal adalah 250 watt dengan TDP hanya 75 watt. Gimana? Kira-kira masih layak belikah dengan harga bekas segini? Atau enakan di skip aja nih? Dan untuk harga barunya juga masih tinggi loh, di atas 2 juta lebih. Aneh bin ajib-ajib nih. Harganya malah mirip-mirip Nvidia GTX 1650, baik baru maupun bekas. Ya emang susah sih ngilangin kesombongan. Siapa bos? Ya itu, siapa ya? Ah sudahlah, males ceritanya. AMD Radeon RX 6400 4GB DDR6 64 bit. Harga bekas di angka nggak tahu deh. Susah nih nemu bekas tipe ini ya. Pokoknya kalau harga barunya di angka 2 juta lebih. VGA yang keluar tahun 2022 yang lalu ini diharapkan bisa menjadi VGA favorit karena irit daya dan dengan teknologi terbaru yang dibawanya. Ya macam DirectX 12 Ultimate, PCI Express 4.0. Tapi sayang performanya nggak bisa melewati Nvidia GTX 1650. Beda-beda tipis sih, tapi pastinya bisa mengalahkan 3 VGA sebelumnya. Dan lebih lucunya lagi nih, banyak yang mengira Nvidia GTX 1630 bakal jadi rival berat dari RX 6400. Tapi ternyata kalah, Nvidia payah. Biarpun kenceng buat gaming, sayangnya VGA 1 ini nggak punya hardware encoder. Dan ini jadi kendala di beberapa aplikasi yang membutuhkannya ya. Dan satu lagi nih, susah buat cari bekasnya. Untuk rekomendasi layar, VGA ini sebenarnya di 1080p. Tapi udah kena kartu kuning, yang berarti kalian nggak bisa maksa settingan tertinggi di resolusi tersebut. Intinya pakai settingan mengalah di beberapa game. Untuk daya power supply minimal adalah 250 watt dengan TDP 53 watt. Irit ya, tapi mahal dan nggak ada hardware encoder. Jadi salah satu pertimbangan untuk membeli VGA 1 ini. Nvidia GTX 1650 4GB DDR5 128 bit. Harga bekas di angka 1,3 hingga 1,6 juta rupiah. Ternyata harga bekasnya cenderung nggak berubah ya. Dari kapan saya bikin video tentang VGA irit daya, harganya malah terkesan naik ya. Wajar juga sih. Sementara ini belum ada pengganti posisinya, jadi masih sombong. Dan lagian juga VGA 1 ini bisa dinobatkan sebagai rajanya VGA irit daya saat ini. Gak ada lawan. Kalau dibandingkan AMD Radeon RX 6400 bedanya tipis banget. Tapi inget ya, AMD RX 6400 nggak ada hardware encoder. Terus harga bekasnya terlalu angkuh, bikin VGA ini susah untuk diminati. Sedangkan Nvidia GTX 1650 biarpun kenceng, harganya masih masuk akal. Apalagi kalau dibandingkan harga bekasnya Nvidia GTX 1050 Ti. Ini VGA udah tua, kalah di performa, merasa mewah, sadar dong. Biarpun rajanya VGA non-pin power, tetap aja nih rekomendasi layar terbaik untuk VGA 1 ini di 1080p dengan kartu kuning juga. Untuk daya power supply minimal adalah 250 watt dengan TDP 75 watt. Gimana? Cukup menggiurkan nggak VGA 1 ini? Atau masih 1050 Ti? Biar kalian nggak terjun ke jurang dan nggak salah beli barang, makanya dengan ini saya nyatakan video ini menyesatkan. Ya enggak dong. Maksudnya gini, untuk 3 VGA yang dibahas ada yang pakai power pin tambahan. Apa aja coba? Pertama, AMD Radeon RX 560, kedua GTX 1050 Ti, dan ketiga GTX 1650. So teliti sebelum membeli ya. Jangan sampai malah beli yang pakai power pin tambahan. Tapi tenang, saya akan usahakan target link pembeliannya sesuai dengan bahasannya. Kalau ada yang salah, ya maaf. Nah dari sini kalian bisa tahu dong mana raja kartu grafis non pin power. Yap, Nvidia GTX 1650 4GB DDR5 adalah rajanya. Dan VGA ini juga jadi salah satu VGA paling banyak dipakai di Steam. Untuk harga bekasnya saya akuin ya, sekarang lebih mahal.
Tapi harga dan performa pastinya jauh mending ini dibandingkan dengan Nvidia GTX 1050 Ti. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan Raja VGA non-pin power kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.